Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Si ngantuk ya? Berarti sama. Masya Allah. Nikmat Allah. Nikmat Allah salah satunya begitu kita masuk majelis, begitu kita ibadah rata-rata ngantuk. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Bersama-sama kita takdimi, bersama-sama kita muliakan guru kita sekalian, Murabbir Ruhina Mursyiduna Sayyid Syekh Ahmad Suwaibu wa Fatahul Arifin. Semoga beliau selalu ada dalam rahmatnya Allah, ditambah barokah dan karomahnya sehingga terlimpah, tercurah kepada kita sekalian. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi yang sama-sama kita hormati keluarga besar daripada almarhum Bapak Yedi Mulyadi yang alhamdulillah menjadi wasilah kita malam hari ini bisa berkumpul. Semoga beliau beserta keluarga besarnya selalu diberikan kesehatan yang sempurna, kesehatan jasmani ataupun rohaninya. Mudahkan segala urusannya, baik urusan dunia ataupun akhiratnya. Sakinahkan keluarganya, disoleh dan solehahkan putra putrinya, dan mudah-mudahan Allah selalu bimbing untuk selalu dapat mengamalkan amaliyah thariqah batil yang maksudnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Juga yang sama-sama kita hormati para alim, para ulama, para syadid, para guru-guru yang Ustaz Usman, Ustaz Usaid, alhamdulillah Ustaz Kim juga, dan para ustaz-ustaz yang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga selalu memberikan kesehatan kepada beliau-beliau dan bisa bersama-sama dengan kita untuk mengamalkan dan melestarikan amaliyah thariqah qadiriyah maksabah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah sehat semuanya ya. Alhamdulillah. Yang kemarin itu nyuci keris. Pak Cecep tahu Pak? Masya Allah. Alhamdulillah. Ternyata kita baru saja melewati momen tahun baru Hijriah, yaitu kalau terkenalnya itu malam 1 Syuro. Mudah-mudahan tahun baru ini kita semuanya bisa memperbaharui iman kita. Jadi bukan hanya tahunnya yang baru, tapi iman kita pun diperbaharui. Karena memperbaharui iman ini satu perkara, satu hal yang disarankan oleh Rasulullah. Kalau Rasulullah memerintahkan berarti hukumnya, nah, diperintahkan oleh Allah berarti hukumnya wajib. Jadi memperbaharui iman itu hukumnya adalah wajib. Nah kata Rasulullah, jadidu imanakum, perbaikilah iman kalian semua. Bagaimana memperbaikinya? Kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Bikasrati qauli la ilaha illallah. Rasul memerintahkan kepada kita untuk memperbaharui keimanan kita, upgrade, biar gak ketinggalan zaman, biar imannya semakin meningkat. Karena iman itu kadang bertambah, kadang berkurang. Kadang kita zikir kalau lagi seneng udah 1000, dibilang kok nggak sampai 165. Kalau lagi males udah 100, belum juga 165, katanya lama bener zikirnya. Yang dicari bonggol terus. Inilah iman kita, kadang tambah, kadang berkurang. Maka supaya iman kita ini stabil, iman ini
nggak naik turun, kita harus perbaharui terus iman kita. Dengan apa? Dengan memperbanyak kalimat la ilaha illallah. Pertanyaannya yang banyak itu berapa? Kan gitu. Kalau nggak ada yang mengatakan yang banyak 100.000, itu dikasih 1 juta, 100.000 jadi banyak apa sedikit? Sedikit. Begitu punya 1 juta dikasih 10 juta, yang 1 juta sedikit apa banyak? Sedikit. Jadi zikir yang banyak itu adalah zikir yang tidak bisa dihitung. Pak Cecep senang banget. Aduh, alhamdulillah. Saya yakin zikirnya tuh bisa dihitung. Tapi bukan karena saking banyaknya, saking Allah. Masya Allah. Itulah kita. Tapi alhamdulillah guru kita memberikan tuntunan kepada kita, memberikan kemudahan kepada kita. Jadi memberikan kriteria zikir yang banyak itu adalah zikir yang lebih dari 165. Jadi titik terendah zikir itu dibilang banyak ya 166, minimum 165. Nah, jadi zikir yang minimum itu 165. Nah, kita genepin, kita ganjilkan pada saat kita berzikir, kita tutup 1 kali, kita ganjilkan jadi minimum kita lewat batas. Itu minimum segitu. Karena iman kita itu kadang tambah kadang berkurang. Kita ambil yang tengah-tengah supaya ketika kita lagi malas, kita masih bisa berzikir yang baik. Ketika kita lagi senang, lagi bertambah imannya, ya sudah pasti zikirnya banyak. Jadi stabil terus. Maka perbaiki iman kita dengan memperbanyak kalimat la ilaha illallah minimum 165 setiap ba'da sholat. Kenapa kok kita harus berzikir? Ini ada satu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dan juga Imam Baihaqi. Laisa yahtasiru ahli surga ahli jannah ila ala sa'atan marat ilaihi walam yadhkurullaha fiha. Tidak ada penyesalan bagi ahli surga. Ahli surga nih, bukan ahli neraka. Tidak ada satu penyesalan pun bagi ahli surga kecuali atas 1 waktu yang diberikan kepadanya, tapi ahli surga itu tidak digunakan untuk berzikir. Jadi ketika di dunia, ini orang sudah masuk surga nih, sudah masuk surga, di surga itu masih ada 1 yang digetuni. Apa digetuni? Apa? Sama juga kalau di sini digetuni. Ada 1 yang digetuni, yaitu ketika diberikan waktu oleh Allah di dunia ini tapi tidak digunakan untuk berzikir. Tadi banyak 1 hari 1 malam diberikan waktu selama 24 jam. Kira-kira dari 24 jam itu yang kita gunakan untuk berzikir berapa lama? Berapa lama? Taruhlah zikirnya kita pas sholat saya. Pas sholat, sholatnya 5 menit. 5 kali 5, 15 menit. Kayaknya agak tambahin lah, jangan 3 menit. 5 menit misalnya. 5 kali 5, 25 menit. Kayaknya dari 24 jam yang kita gunakan cuma 25 menit. Udah kasih bonus 1 jam lah biar gampang hitungnya. Berarti waktu kita yang terbuang ada 23 jam. Nah,
seandainya waktu kita yang 1 jam tadi kita gunakan untuk berzikir itu diterima oleh Allah, semuanya nih diterima. 1 jam nih udah ikhlas, udah sesuai syarat rukunnya, pokoknya semuanya udah memenuhi syarat, taruhlah 1 jam ini diterima. Kalau hitung-hitungan matematika, 1 jam yang kita gunakan untuk ibadah diterima oleh Allah, untuk menutup yang 23 jam ini masih rugi apa sudah untung? Nah, kan? Masih nombok 22 jam. Masya Allah. Jadi setiap hari kita tuh nombok terus. Artinya hitung-hitungan dosa kita dengan pahala amalia kita, dengan pahala ibadah-ibadah kita, itu lebih banyak dosa-dosa kita. Karena 1 jam kita gunakan untuk ibadah, 23 jam kita gunakan untuk hal-hal yang tidak tahu entah apa itu. Inilah ciri golongan orang-orang yang rugi. Itu menyia-nyiakan waktu sehingga waktunya tidak digunakan untuk ingat kepada Allah. Ini yang menjadi kerugian, dan ini juga yang disesali oleh ahli surga nanti di akhirat. Ada satu riwayat lagi, surga yang paling tinggi surga Firdaus. Orang kalau sudah masuk surga Firdaus itu sudah paling tinggi ya. Suatu hari, ini ada kisah terkait tafsir daripada hadis tadi. Suatu hari di surga Firdaus itu terjadi kegaduhan, ribut. Di surga ribut. Gara-gara apa? Gara-gara di surga itu kejatuhan, ketetesan surga Firdaus, ketetesan 1 tetes aroma daripada wewangian surga yang ada di atas. Surga Firdaus, kejatuhan 1 tetes wewangian daripada wangi surga yang di atasnya. Itu semua penduduk surga di surga Firdaus merasakan nikmatnya aroma daripada wewangian surga yang di atasnya. Maka para ahli surga itu tadi, aduh, mencari ini apa? Wangi apa? Kok begitu nikmat, begitu indahnya? Maka akhirnya ahli surga itu berbondong-bondong bertanya kepada malaikat. Siapa? Israel. Hah? Penjaga surga. Malaikat. Penduduk surga ini bertanya kepada malaikat Ridwan, ya malaikat, ini apa? Ini aroma apa sehingga begitu indahnya, terasa nikmat yang luar biasa, dan kami semua belum pernah merasakan nikmat yang seperti itu. Apa kata malaikat Ridwan? Jadi ini adalah wewangian, aroma daripada wewangian surga yang lebih tinggi derajat. Kemudian penduduk surga mengatakan, surga yang mana yang bisa atau yang lebih nikmat dari surga yang ini? Kata malaikat, ini adalah surganya orang-orang yang di dunia selalu menggunakan waktunya untuk berzikir. Sehingga surganya ahli zikir itu bukan hanya sekedar surga Firdaus, tapi lebih tinggi lagi, yaitu surga bersama sang pemilik surga. Alhamdulillah kita menjadi ahli zikir. Amalkan zikirnya, gunakan waktu kita untuk selalu berzikir, ingat kepada Allah kapanpun, dimanapun, tanpa terbatas ruang dan waktu. Karena surganya ahli zikir itu bukan lagi surga Firdaus, bukan lagi surga-surga yang biasa kita inginkan, tapi surga yang tidak bisa digambarkan, yaitu dekat dengan sang pemilik surga. Dalam Al-Quran itu disebutkan surganya ahli zikir itu surganya ahli orang-orang yang selalu ingat kepada Allah, atau yang disebut dengan ahli ma'rifat, itu adalah melihat Allah di akhirat bersama-sama dengan Allah.
Dan surganya orang yang zikir tadi sudah jelas disebutkan oleh Allah juga di dalam hadis qudsi. Apa kata Allah? Ana inda dhonni abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakar. Kata Allah, aku bersama hambaku bersamaku. Dan aku bersama hamba-hambaku ketika hamba-hambaku tadi ingat kepadaku. Jadi ketika kita sedang ingat kepada Allah, maka kita sedang bersama-sama dengan Allah. Kalau kita di dunia bersama-sama dengan Allah, di akhirat pun akan bersama-sama dengan Allah. Amin ya Itulah rabbal alamin. surganya Allah yang paling tinggi adalah surga bisa memandang wajah Allah. Kira-kira ingin masuk surga? Oh, main. Ingin. Nah, kalau ingin masuk surga harus booking dari sekarang. Banyak yang ngantri. Nah, kan benar. Harus punya tiket. Orang kita mau nonton konser ke GBK situ aja kalau belum punya tiket ditolak. Ya kan? Apalagi surga yang diinginkan oleh seluruh umat manusia di dunia. Ya kan? Harus kita pesan dulu beli tiket di dunia ini. Karena ba'dul ulama mengatakan inna fid dunya jannatan. Faman dakhalaha yastaqbalan turid jannatan akhirah. Sesungguhnya di dunia ini ada surga. Dan barang siapa yang masuk ke dalam surga dunia tadi, maka orang itu akan terdiam dan tidak lagi menginginkan surga akhirat. Dahsyat. Di dunia ini, bukan lagi di akhirat, tapi di dunia ini ketika orang sudah bisa masuk ke dalam surga dunia, maka orang itu tidak lagi menginginkan surga akhirat. Apa surga dunia tadi? Itu ulama mengatakan wa ma'rifatun. Surga dunia itu adalah kenal kepada Allah. Maka supaya kita bisa masuk ke dalam surga akhirat, surga dunia harus kita raih terlebih dahulu. Kalau kita di dunia ini belum memastikan tiket untuk bisa masuk surga akhirat, jangan berharap kita bisa masuk ke dalam surga akhirat. Jadi harus pesan dulu tiketnya. Tapi pesan tiket untuk masuk surga itu butuh. Nah, kalau bahasa Jawa itu jer basuki apa? Ya, sampai kalau berarti kira burung. Jadi kalau bahasa Jawa itu ada istilah jer basuki mau segala sesuatu kesuksesan butuh perjuangan. Loh. Jadi kalau kita mau masuk surga di dunia ini, di akhirat harus masuk surga, di dunia harus mau berjuang. Berjuang melawan hawa nafsu, berjuang melawan rasa malas, berjuang melawan keengganan, berjuang untuk terus istiqomah di dalam berzikir, berjuang terus untuk ibadah kepada Allah. Kalau kita tidak mau berjuang, tidak akan mendapatkan kesuksesan. Jadi tiket kita untuk masuk surga akhirat yaitu kita berjuang melawan hawa nafsu kita, mujahadah. Kita ibadah bangun malam, mandi malam jam 2. Masya Allah, berat. Berat ya? Berat kalau kita tidak mujahadah melawan keinginan-keinginan hawa nafsu kita untuk merem terus. Masya Allah, tidak akan kita bisa melawan hawa nafsu. Maka supaya kita bisa mendapatkan surga, kita harus beribadah, harus berjuang melawan keinginan-keinginan hawa nafsu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita, man arafa nafsah, faqad arafa rabbah. Barang siapa yang mengenal kepada dirinya, dia akan mengenal kepada Tuhannya. Dijelaskan lagi oleh Tuhan saya, man arafa nafsah wa khalifaha faqad arafa rabbah wa ittiba'ah. Barang siapa yang kenal kepada dirinya dan melawan, artinya melawan tadi keinginan-keinginan untuk bangun malam, malas, harus dilawan. Maka orang-orang yang bisa melawan
dirinya sendiri ialah orang-orang yang kenal kepada Tuhannya dan mengikuti Tuhan. Tuhan memerintahkan kita untuk ibadah, berarti kita mengikuti untuk ibadah. Tuhan memerintahkan kita untuk berzikir, maka kita berzikir. Itu kalau kita kenal. Dijelaskan lagi oleh Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi bahwasanya inna ma'rifatul insan ala nafsihi muqaddimatun ala ma'rifatihi ala rabbi. Sesungguhnya mengenalnya manusia akan dirinya itu adalah pintu gerbang terbukanya atau mengenalnya dirinya kepada Tuhan. Jadi kita harus kenal diri kita ini dulu, Pak. Supaya kita bisa mengenal Tuhannya, supaya kita bisa ma'rifat kepada Allah. Maka pintu pembuka kenalnya kita kepada Allah itu adalah dikenalkan dulu kita kepada Tuhan kita, yaitu dikenalkan oleh guru kita, yaitu yang biasa kita sebut dengan talqin zikir. Jadi talqin zikir itu adalah dikenalkan diri kita kepada Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditanamkan kalimah agung, ditanamkan kalimah zikir di dalam diri kita, dikenalkan kita kepada siapa Tuhan kita. Kalau kita sudah kenal, sudah tahu, maka supaya kita dekat harus sering-sering mendekat. Kalau kita sudah dekat dengan Tuhan kita, semakin dekat semakin kenal. Kalau semakin kenal akan semakin apa coba? Sayang. Kalau semakin sayang maka akan semakin cinta. Kalau semakin cinta maka menjadi mesra. Kalau sudah mesra pasti sampai. Gimana? Ya. Kalau biar sampai kan perlu mesra dulu kan? Ya. Gitu. Jadi tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Tak cinta maka tak mesra maka tak sampai. Jadi supaya kita bisa sampai kepada Allah, supaya kita bisa sampai kepada surganya Allah yang tinggi tadi, harus kita kenal kepada Allah. Supaya kita kenal kepada Allah, tidak ada jalan lain kecuali dikenalkan kita kepada Tuhan kita, kepada Allah. Oleh siapa? Oleh orang yang sudah kenal kepada Tuhan, yaitu Syekh Mursyid. Di talqin zikir itu pintu kuncinya supaya kita bisa kenal kepada Tuhan kita. Jadi kalau belum mendapatkan talqin zikir, sulit bagi kita untuk bisa mengenal Tuhan kita. Bisa mengenal Allah sulit. Terus ada pertanyaan, yang dimaksud kenal kepada Allah, yang dimaksud makrifat kepada Allah itu yang seperti apa? Apa yang bisa menembus alam gaib? Apa yang bisa mengetahui hal-hal yang akan terjadi, ramal? Atau apakah orang-orang yang sudah bisa melihat jin, bisa melihat dan sebagainya, yang hal-hal yang gaib, apakah itu? Bukan. Makrifat kepada Allah itu bukan orang yang bisa tahu perkara yang akan terjadi, bukan orang yang bisa berjalan di atas air, bukan orang yang bisa melihat hal-hal yang gaib, tapi kenal kepada Allah itu sederhana. Kenal kepada Allah, makrifat kepada Allah itu adalah orang yang sadar diri, sadar posisi. Kan? Langsung jadi status ini. Orang yang kenal Allah itu orang sadar diri, sadar posisi. Artinya apa? Sadar bahwa diri kita ini hanya hamba-Nya Allah. Posisi kita hanya hamba yang hina. Tidak ada yang lebih mulia yang bisa kita banggakan dalam diri kita. Tidak ada yang bisa kita atur-atur. Tidak ada yang bisa membanggakan diri kita. Tapi yang menjadikan kita mulia itu adalah Allah. Yang menjadikan kita kuat itu adalah Allah. Maka harus kita sadari
Supaya kita bisa sadar, harus selalu kita jaga kalimat tadi, la ilaha illallah. La ilaha, tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Jadi kita posisikan diri bahwa kita ini hambanya Allah. Tugas kita hanya beribadah kepada Allah. Kalau kita tidak sadar posisi bahwa kita ini hamba, maka kita justru akan menyaingi Allah, menyaingi Tuhan. Inginnya jadi Tuhan, maunya ngatur sendiri-sendiri. Ya kan? Hajat berdoa, ya Allah, saya ingin beli mobil, ganti mobil Pajero. Wah, kan ini ngatur, kan? Tapi kalau meminta, ya Allah, saya mau manaki bersuryalaya, kendaraannya belum ada, mudah-mudahan Engkau berikan kendaraan. Amin. Beda. Ya Allah, saya mau manaki tapi bikin pakai Pajero, kan ngatur. Siapa lu? Jadi kita harus sadar bahwasanya tidak ada Tuhan selain daripada Allah. Tidak ada yang mengatur di alam jagat raya ini kecuali Allah. Jangan kita yang mengatur, sadari posisi kita. Posisi kita adalah hamba-Nya Allah. Maka tugas seorang hamba adalah beribadah kepada Tuhan-Nya, kepada Allah. Jadi kita harus beribadah. Terus lagi sadar diri, sadar posisi, sadar bahwa kita ini tidak punya daya, tidak punya kekuatan. Kecuali kalau Allah berikan kekuatan kepada kita, barulah kita menjadi kuat. Maka minta kepada Allah supaya kita diberikan kekuatan. Kita hadir malam hari ini kalau bukan karena taufik hidayah, inayah Allah, diberikan kekuatan oleh Allah, tidak mungkin kita sampai ke sini. Kita hadir ke sini karena dipilih oleh Allah, diberikan kekuatan, digerakkan oleh Allah sehingga kita bisa hadir malam hari ini. Maka kita ingat kepada Allah, kita selalu sebut asma Allah, kita berzikir la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya yang bisa kita lakukan. Tidak ada kekuatan supaya kita menghindar dari maksiat kecuali kekuatan dari Allah. Tidak ada kekuatan kita dalam beribadah kecuali kekuatan itu diberikan pula oleh Allah. Sadari bahwa kita ini lemah, sadari kita ini tidak bisa apa-apa. Maka kalau kita sadar diri, sadar posisi, maka kita akan selalu ingat kepada Allah. Selalu menandarkan segala perbuatan kita kepada Allah. Kemudian ada lagi, sadari bahwa diri kita ini orang yang butuh, diri kita ini orang yang fakir, supaya hajat-hajat kita bisa dijabah oleh Allah. Tidak ada yang bisa memberikan, mengijabah hajat-hajat kecuali dari Allah. Kita minta kepada Allah, Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya kafiyal muhimmat. Dan kita sadari juga tidak ada yang bisa menolak bala yang mengenai diri kita kecuali Allah. Allahumma ya dafiyal bariyat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya syafiyal amrad, Allahumma ya mujibad da'wat, Allahumma ya arhamar rahimin. Ini semua kita harus sadari bahwa kita ini lemah, bahwa kita ini tidak bisa apa-apa. Semuanya atas karunia, atas fadilah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita selalu ingat bahwa semua atas karunia daripada Allah, kita akan selalu bersyukur kepada Allah. Bersyukur bukan hanya mengucapkan alhamdulillah, tapi bersyukur yang utama adalah kita ingat kepada Allah bahwa segala sesuatu yang mengenai diri kita itu hadirnya, datangnya dari Allah. Maka Rasulullah, Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadis qudsi pun menyebutkan, idza dzakarani syakartani wa idza nasaitani kafartani. Ketika engkau ingat kepadaku, maka engkau sedang bersyukur kepadaku. Tapi ketika engkau lalai lupa kepadaku, maka engkau kufur kepadaku. Kalau kita tidak sadar, kalau kita tidak mengerti, maka selamatnya kita ada dalam kekufuran. Tapi kalau kita sadar, maka kita akan selalu berusaha untuk bersyukur kepada Allah. Diberikan nikmat oleh Allah, bersyukur. Diberikan bala oleh Allah, tetap bersyukur. Karena masih diberikan kesempatan. Diberikan sakit,
bersyukur. Diberikan sehat, lebih bersyukur lagi. Jadi selalu bersyukur bahwasanya Allah Subhanahu wa taala selalu memperhatikan kita, selalu mengurus kita. Kita diberikan masalah-masalah, kita selalu ingat, sadari bahwa masalah itu dari Allah. Kalau kita sudah sadari bahwa masalah itu hadirnya dari Allah, posisikan diri, ketahui posisi kita, bahwasanya tidak ada yang bisa menyelesaikan masalah tadi kecuali hanya Allah. Maka sandarkan perkara tadi, masalah tadi, meminta kepada Allah, libatkan Allah di dalam setiap penyelesaian masalah kita. Maka sadar diri, sadar posisi, itulah makrifat kepada Allah, mengenal kepada Allah. Tidak usah diartikan yang muluk-muluk, yang sulit untuk dicerna, itu aja sederhana. Kalau kita selalu sadar akan diri kita, selalu sadar siapa Tuhan kita, selalu ingat, sadari kalau kita lupa, maka itulah kita mengenal kepada Allah. Dan untuk mengenal kepada Allah, kita harus mencari pintunya, kunci pembukanya, yaitu talqin zikir. Kalau sudah kita mendapatkan talqin zikir, tinggal kita amalkan, istiqomahkan, insya Allah Allah akan mengenalkan dirinya kepada kita. Kalau kita sudah mengenal diri kita kepada Allah, maka inilah surga dunia. Kalau sudah masuk surga dunia, berarti jaminan satu tiket untuk masuk surganya Allah. Insyaallah ahli-ahli zikir ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keistiqomahan kepada kita. Jadi kalau sudah ditakdim, sudah mendapatkan amalan zikir, itu insya Allah ahli surga. Tapi masih ada tapinya. Tapi yang sulit menjaga keistiqomahannya. Tuan Syekh di dalam Manqobah mengatakan bahwasanya murid-murid Tuan Syekh di dalam Manqobah bulan Haram, Tuan Syekh diberikan satu buku yang luasnya sejauh mata memandang. Yang buku itu digunakan untuk menulis nama-nama murid-muridnya dari dahulu sampai nanti yaumil akhir. Jadi kalau ada nama kita tercatat di dalam buku itu, maka termasuk murid daripada Tuan Syekh. Dan dengan buku itu, catatan itu, Tuan Syekh berjaga di depan pintu neraka. Kalau ada muridnya yang masuk ke dalam neraka, maka Tuan Syekh yang akan mengeluarkan atau menolak, menjaga supaya muridnya tidak masuk ke dalam neraka. Kalau kita termasuk murid Tuan Syekh, berarti kita masuk surga. Nah, dan murid-murid Pangsa Abah, kata Pangsa Abah, murid Abah ya murid Tuan Syekh. Jadi mudah-mudahan kita termasuk orang yang menjadi murid Tuan Syekh. Hanya saja, boleh nanya lagi nih. Hanya saja untuk kita menjaga bahwa kita tetap menjadi murid Pangsa Abah ini yang sulit. Karena Syekh Amin Al-Qurdi menyebutkan ketika seorang murid berpaling dari gurunya sedikit saja, maka hilanglah kebarokahan daripada guru. Padahal kita ini, hati kita ini berbolak-balik terus. Kalau bahasa Jawanya itu esuk tempe sore dele. Ya kan gitu. Kadang paginya yakin, siangnya belum tentu. Nah, terus bolak-balik. Maka kita harus menjaga ini, Mas. Supaya kalbu kita ini selalu ingat kepada Allah, selalu ingat kepada guru kita, selalu mahabbah kepada guru kita. Sering-sering kita hadir majelis, sering-sering berzikir, sering-sering berkumpul dengan para ikhwan. Karena itu akan menjadi pengingat bagi kita. Karena begitu kita
sedikit saja Pak, melirik saja kepada yang lain selain daripada guru kita, artinya melirik kepada guru yang lain itu akan menjadikan hilangnya kebarokahan kita. Kalau kita lihat lagi di Manqobah bulan Safar dan bulan apa ya, Rajab. Manqobah di bulan Safar, ada orang yang mau bersilaturahim ke Tuan Syekh. Begitu sampai ke tempat Tuan Syekh, melihat kandang kuda yang begitu indah, terbuat dari emas, kudanya 40 ekor begitu bagus-bagus. Orang ini langsung suudzon, ini wali, katanya wali, tapi kandang kudanya aja terbuat dari emas. Nah, ini kan sama juga berpaling, akhirnya tidak jadi. Berpaling, mundur, ini bukan wali, tidak yakin. Maka dia diberikan sakit yang tidak ada obatnya kecuali hati kuda tadi. Itu Manqobah yang bulan Safar. Kemudian ada juga Manqobah yang bulan Rajab. Ada Syekh Son'ani, seorang wali yang menolak atau tidak yakin kepada kewalian Tuan Syekh. Kemudian akhirnya wali tadi dihinakan oleh Allah, diturunkan derajatnya, bahkan lebih hina lagi, menjadi tukang ngangon bagong. Tukang ngangon bagong, badannya penuh dengan kotoran babi, terus mangku anak-anaknya babi begitu. Padahal tadinya waliun, hanya karena berpaling daripada Tuan Syekh. Maka kita yang bukan wali, yang masih malas tadi buat beribadah, yang waktunya 24 jam, hanya 1 jam kita gunakan untuk ibadah, kalau kita tidak mau mendekatkan diri kita kepada wali mursyid, maka kita tidak akan selamat baik di dunia ataupun akhirat. Maka selamatnya kita adalah nepeng. Nepeng aja kepada guru-guru mursyid. Kemana guru mursyid pergi, kita ikuti, asalkan nempel walaupun jadi debu, insya Allah selamat. Jadi selamatnya kita hanya nempel kepada wali mursyid, mutabaah kepada wali mursyid. Karena wali mursyid itu adalah mutabaah kepada Rasulullah. Wali bisa menjadi wali karena mutabaah kepada Rasulullah. Jadi kalau kita mengikuti wali, berarti kita mutabaah kepada Rasulullah. Dan orang yang mutabaah kepada Rasulullah, maka wajib syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di yaumil akhir nanti. Inilah pentingnya kita mendapatkan atau mencari wali yang mursyidah, supaya kita dimuliakan. Walaupun kita tidak mulia, tapi kemuliaan wali mursyid yang akan membawa kita menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillah, itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf kemarin beberapa waktu tidak bisa bersama, mungkin ada hampir 1 bulan ya. Masya Allah, alhamdulillah, mudah-mudahan semua diberikan kesehatan. Kami ada kepentingan yang tidak bisa ditinggalkan, yang mudah-mudahan ada barokah daripada wali-wali yang Allah bagi kita semuanya. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.